Selamat pagi Niwa dan Putih. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang produksi produk hash brown. Nah, untuk deskripsinya sendiri, hash brown adalah produk olahan kentang yang dihancurkan kemudian digoreng. Hash brown merupakan makanan yang cocok untuk sarapan karena mengandung energi berupa karbohidrat dari kentang. Untuk nama produknya, hash brown, jenis produk ready to eat dan ready to cook, merek dagang Kintan, berat bersih 25 gram dan 250 gram. Harga 5.000 untuk produk ready to eat, 25.000 untuk produk ready to cook. Ukuran kemasan 10 x 10 cm, jenis kemasan paper bag atau tin wall. Kondisi penyimpanan 20 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius untuk ready to eat dan minus 18 derajat Celcius untuk ready to cook. Umur simpan produk 1 hari untuk ready to eat, 1 bulan untuk ready to cook. Saran penyajian konsumsi dalam keadaan hangat. Untuk cara distribusinya sendiri menggunakan wadah tertutup. Pemasaran masih sama, karena pemasaran menjadi suatu hal yang penting. Di tengah pandemi ini sangat sulit dilakukan pemasaran secara langsung, maka digunakan platform e-commerce Shopee dengan jasa kurir seperti GoSend dan promosi pada sosial media seperti Instagram atau WhatsApp. Selanjutnya adalah bahan baku dan bahan penunjang, yaitu kentang, tepung beras, kaldu jamur, garam, minyak goreng, dan lada. Untuk strategi pemasaran 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk yang diproduksi adalah hash brown ready to eat dan ready to cook. Konsep produk merupakan makanan kekinian sebagai sumber energi. Untuk price, produk dijual dengan harga 5.000 untuk produk ready to eat dan 25.000 untuk produk ready to cook, tentunya dengan berat bersih yang berbeda. Untuk place, lokasi jangkauan pemasaran dan penjualan di daerah Grand Wisata Bekasi yang masih dapat dijangkau dari tempat produksi. Untuk promosi, metode promosi yang digunakan adalah Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya adalah formula dan biaya hash brown. Untuk ulangan 1 kali dibutuhkan 1 kg kentang, 100 gram tepung beras, 20 gram kaldu jamur, 15 gram garam, 10 gram lada. Untuk biaya 2 kali ulangan membutuhkan total 35.560 perak. Pada bahan baku, proses produksi hash brown. Terdapat 3 jenis bahaya, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Untuk kentang, bahaya fisik berupa tanah, kimia berupa residu pestisida, biologi berupa kapang patogen dan E. coli. Untuk kaldu jamur, bahaya fisiknya berupa serpihan kemasan, biologi berupa salmonella dan E. coli. Untuk garam, jenis bahaya fisiknya berupa serpihan kemasan, kimia berupa residu pemutih, biologi berupa salmonella dan E. coli. Selanjutnya, lada, bahaya fisiknya berupa serpihan kemasan, biologi berupa E. coli dan salmonella. Untuk tepung beras, bahaya fisik berupa serpihan kemasan, kimia berupa residu pemutih, dan biologi berupa E. coli, Bacillus cereus, dan kapang. Selanjutnya adalah analisis kerusakan pada bahan baku. Terdapat 3 jenis kerusakan, yaitu fisik, kimia, dan biologi atau mikrobiologi. Untuk kentang, kerusakan fisik berupa lembek atau benturan karena tekanan, mikrobiologi berupa timbulnya kapang. Untuk bahan kaldu bubuk, terjadi pengerasan. Pada bahaya fisik, mikrobiologi terjadi kerusakan oleh mikroba. Selanjutnya bahan lada, kerusakan fisik berupa pengerasan, kerusakan mikrobiologi berupa kerusakan akibat mikroba atau pembusukan. Pada bahan tepung beras terjadi pengerasan akibat kerusakan fisik, kimia berupa beraroma asam, mikrobiologi tercemar Bacillus cereus. Selanjutnya, analisis kerusakan pada garam, kerusakan fisik berupa pengumpalan, mikrobiologi berupa pembusukan karena bakteri. Selanjutnya yaitu proses pembuatan hash brown. Proses pembuatan hash brown diawali oleh pengecilan ukuran kentang. Selanjutnya dilakukan pencampuran hancuran kentang, tepung beras, kaldu jamur, garam, dan lada. Selanjutnya pencetakan, lalu pengemasan dan penyimpanan beku pada suhu minus 18 derajat Celcius untuk produk hash brown ready to cook, sedangkan penggorengan pada suhu 180 derajat Celcius dengan waktu selama 5 menit, dan penurunan suhu serta pengemasan untuk produk hash brown ready to eat. Selanjutnya produksi hash brown. Untuk waktu produksi, proses produksi dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020. Lokasi produksi di rumah di Celebration Garden Grand Wisata Bekasi. Jumlah produksi yang diproduksi yaitu dilakukan 2 kali ulangan.
Dari 2 kali ulangan dapatkan produk sebanyak 20 porsi ready to eat. Terjual sebanyak 12 porsi ready to eat dengan jumlah biaya sebesar 35.560 perak dan mendapat keuntungan sebanyak 24.440 perak. Selanjutnya adalah pengujian mutu jenis mutu menurut SNI 014031-1996 tentang keripik kentang. Penyusunan SNI hash brown dilakukan pendekatan dengan SNI produk yang memiliki bahan baku dan proses yang sama. Produk hash brown berbahan dasar kentang yang dihaluskan kemudian digoreng, sedangkan keripik kentang berbahan dasar kentang yang dikecilkan ukurannya kemudian digoreng, sehingga dilakukan pendekatan pada standar SNI keripik kentang. Pengujian mutu. Pengujian mutu dilakukan dengan mengambil secara acak sampel atau contoh produk akhir, kemudian dibentuk contoh campuran dari penggabungan contoh primer, kemudian menjadi contoh sekunder, lalu contoh laboratorium biologi 3 untuk pengujian fisik, pengujian kimiawi, dan pengujian mikrobiologi. Pengambilan contoh mikrobiologi harus dilakukan secara asetis. Untuk contoh prosedur pengujian mutu hash brown, yaitu pengujian fisik, disajikan contoh uji yang di tempat bersih dan kering, kemudian dilakukan pengamatan terhadap bau, rasa, dan warna. Penilaian oleh panelis dilakukan oleh 3 orang panelis dan atau 1 orang panelis terlatih. Untuk pengujian kimiawi, misalnya kadar air, dilakukan penimbangan 1-2 gram sampel ke dalam wadah tertutup yang diketahui bobotnya. Dilakukan pengeringan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius, lalu pendinginan dalam desikator, kemudian penimbangan sampai dengan bobot konstan. Pengujian mutu dilakukan untuk menentukan nilai sistem pada produk akhir, di mana SNI mengatur tentang standar syarat mutu sehingga hasil pengujian mutu harus sesuai syarat dan standar SNI supaya produk dapat aman sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu contoh pengujian mikrobiologi TPC atau total plate count. Dilakukan dengan media PCA di mana 25 gram sampel hash brown dimasukkan ke dalam 225 ml BPW. Dilakukan dari pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5. Kemudian diinkubasi pada suhu 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah diinkubasi, jika positif akan timbul koloni putih. Selanjutnya yaitu analisis organoleptik pada produk hash brown. Dilakukan menggunakan analisis uji hedonik, di mana dilakukan pada ulangan 1 dan ulangan 2 ditentukan oleh 10 orang panelis dengan parameter penampakan, aroma, warna, rasa, dan tekstur. Selanjutnya hasil data uji hedonik diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS menggunakan metode ANOVA dan mendapatkan kesimpulan bahwa ulangan 1 dan ulangan 2 pada produk hash brown tidak berbeda nyata dari segi penampakan, aroma, warna, rasa, dan tekstur pada taraf alfa 0,05. Berikut merupakan dokumentasi produk ulangan 1, hash brown ready to cook, dan produk ulangan kedua. Sekian, terima kasih.